Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Waktu yang indah ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan merenungkan kasih Tuhan di dalam kebenaran firman-Nya. Tetapi sebelumnya mari kita minta tuntunan kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di sorga, kebutuhan kami saat ini ialah hadirnya kuasa Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami. Kiranya boleh mengurapi hati dan pikiran kami, agar firman yang akan kami terima kami boleh pahami. Di dalam nama Yesus, nama yang indah, kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan hari ini berjudul, Mari sebarkan kabar baik. Ayat inti Yesaya 42 ayat yang ke-16. Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal, dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang, dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka, yang pasti akan kulaksanakan. Dalam pekerjaan saya untuk Christian Record Services, saya mengkoordinasikan pertemuan perkemahan untuk orang-orang buta dan mengunjungi mereka di rumah, membantu mereka menjalani perubahan pola hidup untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan. Alice ingin pergi ke pertemuan itu, tetapi dia menderita rheumatoid arthritis dan tidak bisa berjalan jauh. Ketika saya pergi mengunjungi Alice, hati saya hancur. Dia adalah seorang wanita cantik berusia akhir 30-an yang terlahir buta. Meskipun dia telah dirawat oleh keluarganya sebagai orang yang cacat dan tertinggal, dia sangat cerdas. Suara berbicaranya merdu dan terampil membaca Braille. Dia berjalan dengan kesakitan, satu kakinya terkilir dan dia kelebihan berat badan. Hari demi hari dia duduk di kursinya, mendengarkan kaset. Saya berdoa mohon kebijaksanaan dan menyarankan agar dia mengubah pola makannya, menggunakan air mandi panas dan dingin untuk sirkulasi, serta menggunakan tangga untuk berolahraga. Semua perubahan ini akan membantu mengurangi rasa sakitnya, dan kemudian dia bisa berjalan lebih banyak dan pergi berkemah bersama kami setelah 6 bulan. Dia berhenti minum soda dan makan gula. Dia mulai makan banyak sayuran dan buah-buahan, serta sereal gandum utuh dan roti. Setelah 4 bulan mengikuti program lengkap, rasa sakitnya hilang, dan dia bisa berjalan lebih jauh dari sebelumnya. Dia mulai menghadiri Braille Institute dan belajar berjalan dengan tongkat. Sekarang dia sangat aktif dan terlibat dalam kursus pelatihan. Belakangan dia menceritakan kepada saya alasan dia begitu rela melaksanakan perubahan pola hidup drastis, yaitu karena dokternya baru saja memberitahu dia bahwa satu-satunya solusi atas rasa sakitnya adalah dengan mengamputasi kedua kakinya. Sekarang dia memuji Tuhan atas keajaiban penyembuhan darinya. Bill menderita diabetes yang tidak terkendali. Kadar gula darahnya berada di atas 180 dan 300. Dan sangat menyedihkan berada di dekatnya. Takut akan gagal ginjal, dia mulai datang ke kelompok dukungan mingguan kami. Hanya dalam 6 bulan, perubahan suasana hatinya, frustasi, kemarahan, dan serangan kecemasannya hilang, dan kadar gula darahnya menjadi 100 atau kurang. Bill menjalani kehidupan yang produktif sekarang, penuh dengan rasa syukur dan terbuka terhadap Injil. Hati saya terasa berat ketika memikirkan ribuan orang yang membutuhkan bantuan. Banyak orang buta adalah orang yang marah, frustasi, dan tidak menyenangkan hanya karena gula darah mereka tidak seimbang. Namun hal ini bisa dibalikkan. Tuhan masih melakukan keajaiban. Kita harus menyebarkan kabar baik. Tuhan yang penuh mujizat, bekerjalah dalam hidup saya hari ini dan berikan saya keberanian untuk menyebarkan kabar baik. Tuhan Yesus menolong kita memahami firman kebenaran ini. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami datang dengan penuh syukur. Penyertaan-Mu sempurna kami rasakan.
Saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, meteraikan firman kebenaran ini dalam hati dan pikiran kami, dan kami akan terus menjadi anak-anak Tuhan yang berubah menjadi lebih baik dengan pola hidup yang baik pula, dan kami akan boleh dituntun ke dalam segala kebenaran. Berkati semua rencana dan aktivitas kami hari ini Tuhan. Berikan kekuatan, berikan kesuksesan. Apa saja yang kami jumpai untuk kami kerjakan, biarlah kami akan lakukan dengan segenap hati, dan kami boleh memperoleh sukses sorga. Kalaupun kami diperhadapkan dengan tantangan, Tuhan adalah kekuatan kami dan jalan keluar kami, karena kami menyerahkan penuh hidup kami dalam nama Yesus. Amin.